Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Marilah kita bersama-sama merenung sejenak dan selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu kenikmatan sehingga kita bisa berkumpul tanpa satu kurang apapun. Salawat serta salam kita aturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita beserta keluarga kita beserta keturunan-keturunan kita termasuk golongan umat Nabi Muhammad SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum perkuliahan dimulai, mari kita membaca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim dan istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Kita masuk ke dalam bab 5 yaitu manusia dan penderitaan dalam mata kuliah ilmu budaya dasar. Ada 4 topik yang harus kita bahas di dalam manusia dan penderitaan. Yang pertama, pengertian penderitaan. Yang kedua, kekalutan mental. Yang ketiga, penderitaan dan perjuangan. Yang keempat, yaitu pengaruh penderitaan. Yang pertama, pengertian penderitaan. Penderitaan berasal dari kata derita. Kata derita berasal dari bahasa Sanskerta. Artinya menahan atau menanggung. Dan derita artinya menanggung atau merasakan sesuatu yang tidak menyenangkan. Kemudian penderitaan dapat lahir atau batin atau lahir batin. Penderitaan bertingkat-tingkat, ada yang berat, ada yang ringan. Namun, peranan individu juga menentukan berat tindaknya intensitas penderitaan. Kemudian suatu peristiwa yang dianggap penderitaan oleh seseorang belum tentu merupakan penderitaan bagi orang lain, ya. Dapat pula suatu penderitaan merupakan energi untuk bangkit bagi seseorang atau sebagai langkah awal untuk menciptakan kenikmatan dan kebahagiaan. Nah, ini penderitaan ini tidak semerta-merta itu derita saja, tapi juga sebagai energi, tergantung dari kita menyikapinya. Kemudian masih dalam pengertian penderitaan, penderitaan akan dialami oleh semua orang. Hal ini sudah merupakan resiko hidup. Tuhan memberikan kesenangan atau kebahagiaan pada umatnya, tetapi juga memberikan penderitaan atau kesedihan yang kadang-kadang bermakna agar manusia itu sadar untuk tidak memalingkan darinya. Jelas sekali kenapa tidak harus kesenangan terus, pasti harus ada penderitaan. Itu untuk apa? Untuk lebih mengingat kepadanya. Mungkin kita terlalu senang, terlalu sedih juga tidak bagus. Maka di dalam kehidupan itu akan berputar. Baik dalam Al-Quran maupun kitab suci agama lain, banyak surat atau ayat yang menguraikan tentang penderitaan yang dialami oleh manusia, yang berisi peringatan bagi manusia akan adanya penderitaan, tetapi umumnya manusia kurang memperhatikan peringatan tersebut sehingga manusia mengalami penderitaan. Nah, jadi konteks penderitaan itu sebenarnya itu hanya untuk peringatan sebenarnya, tapi kadang manusia tersebut kurang memahami sehingga penderitaan tersebut dialami terasa berat. Oke, berbagai kasus penderitaan terdapat dalam kehidupan. Banyaknya kasus penderitaan sesuai dengan lika-liku kehidupan manusia. Kemudian bagaimana manusia menghadapi penderitaan dalam hidupnya? Penderitaan fisik yang dialami manusia tentulah diatasi secara medis. Ya, ini kalau fisik penderitaan, ya jatuh kan derita, jatuh banget. Kemudian untuk mengurangi dan menyembuhkan itu maka kalau fisik itu kan secara medis, ya jatuh dari dari tempat ini duduk, jatuh dari jalan itu kan. Nah, itu fisik, kena lutut, itu namanya fisik. Kemudian psikis, penderitaan fisik yaitu penyembuhan terletak pada kemampuan penderitaan dalam menyelesaikan soal-soal psikis yang dihadapinya.
Psikis itu dari dalam hati atau dari dalam jiwa. Para ahli lebih banyak membantu, ada psikolog, ada teman, ada ini ya. Yang pertama tadi udah diuraikan, yaitu manusia kurang memperhatikan peringatan tersebut sehingga manusia mengalami penderitaan. Baik di dalam Al-Quran maupun di dalam kitab suci, semuanya sudah diuraikan tentang penderitaan yang dialami oleh manusia itu hanyalah sebagai peringatan bagi manusia itu sendiri. Oke, siksaan. Nah, ini lebih berat ini. Siksaan ini apa? Siksaan dapat diartikan siksaan badan atau jasmani. Dapat juga berupa siksaan jiwa dan rohani. Akibat siksaan yang dialami seseorang timbullah penderitaan. Siksaan yang bersifat psikis, misalnya kebimbangan yang dialami seseorang bila ia pada suatu saat tidak dapat menentukan pilihan. Kemudian kesepian, ketakutan. Oke, sebab seseorang merasa ketakutan. Ini apa? Takut terhadap ruangan tertutup, gamang, berada di tempat ketinggian, kegelapan, kesakitan, kegagalan, itu takut mengalami kegagalan. Nah, itu merasa tersiksa. Nah, kemudian penderita ini masuk ke dalam topik yang kedua, yaitu kekalutan mental. Penderita batin dalam ilmu psikologi dikenal sebagai kekalutan mental. Secara lebih sederhana, kekalutan mental dapat dirumuskan sebagai gangguan kejiwaan akibat ketidakmampuan seseorang menghadapi persoalan yang harus diatasi, sehingga yang bersangkutan bertingkah secara kurang wajar. Kekalutan mental adalah gangguan kejiwaan akibat ketidakmampuan seseorang yang harus diatasi sehingga yang bersangkutan itu bertingkah kurang wajar. Contohnya, gejala-gejala permulaan seseorang yang mengalami kekalutan mental. Nampak pada jasmani ini ada pusing, sesak nafas, demam, nyeri pada lambung, kemudian dan nampak pada kejiwaan itu cemas, takut, patah hati, apatis, cemburu, murah marah, dan lain sebagainya. Kemudian tahap-tahap gangguan kejiwaan. Ada 3 gangguan kejiwaan nampak dalam gejala kehidupan baik jasmani maupun rohani. Usaha mempertahankan diri dengan cara negatif. Kekalutan merupakan titik patah atau mental breakdown. Nah, itu. Kemudian sebab-sebab, ini sebab-sebabnya. Kalau tadi itu tahap-tahapannya, kalau ini sebab-sebab dari kekalutan mental. Itu kalut mentalnya, itu kepribadian yang lemah, jasmani kurang sempurna ataupun mental yang kurang sempurna. Kemudian terjadinya konflik sosial budaya akibat norma, tidak dapat menyesuaikan diri. Nah, ini mentalnya ini jadi minder begitu. Misalnya budaya A, budaya negara B, budaya negara C pasti berbeda. Tapi kalau kita tidak bisa menyesuaikan dengan ataupun beradaptasi dengan budaya yang ada dalam suatu negara tersebut, maka akan terjadi ataupun timbul kekalutan mental. Sebenarnya dia itu sangat jenius sekali karena dia tidak bisa beradaptasi, tapi jangan terlalu berlebihan. Beradaptasi yang terbatas, maksudnya itu dalam suatu budaya pasti berbeda-beda, tidak akan budaya satu dengan budaya lain pasti akan berbeda-beda, maka harus terpilah-pilah lah. Kemudian yang ketiga itu cara pematangan batin yang salah dengan memberikan reaksi yang berlebihan terhadap kehidupan sosial. Yaitu kekalutan mental dialami seseorang mendorongnya ke arah positif dan negatif. Kalau positif apa? Trauma, luka jiwa, survive dalam hidup. Trauma itu tapi nanti menjadi survive dalam hidup, ini positif. Kalau negatif, trauma yang diperlalukan atau akhirnya frustasi, ini jadinya negatif ya, kekalutan mental ini.
memang seseorang tuh harus ada macam-macam, ada kekalutan mental. Jadi hidup ini survive dan berkembang. Kalau kita berpikirnya positif, ya. Kalau kita negatif, kekalutan ini maka akan menjadi frustasi, lama-lama akan bunuh diri. Nah, itu, ya. Kemudian ada bentuk-bentuk frustasi, ada agresi, regresi, fiksasi, proyeksi, identifikasi, narsisme, nah, ini autisme. Nah, ini. Sebenarnya frustasi yang mungkin lagi marak ataupun lagi hit sekarang yaitu narsisme. Narsisme itu apa sih? Merasa dirinya lebih superior daripada orang lain, atau merasa apa namanya, bangsanya dia atau sukunya dia ataupun golongan dia itu lebih superior daripada golongan lain. Itu namanya narsisme, ya. Ini memang harus kita pahami karena kita belajar sosial budaya, ya, ilmu budaya dasar. Kemudian agresi itu apa? Kemarahan yang meluap-meluap akibat emosi yang tidak terkendali. Agresi. Regresi itu apa? Kembali pada pola reaksi primitif atau kekanak-kanakan. Nah, ini yang tidak bagus juga, kekanak-kanakan, primitif, karena sekarang sudah zaman era digital semua, ya jangan terlalu kekanak-kanakan ataupun jangan terlalu primitif. Anak-anak sekarang juga sudah mulai teknologi tinggi, gadget semua, ya kan. Kemudian fiksasi adalah batasan pada suatu pola yang sama. Proyeksi itu apa? Memproyeksikan kelemahan dan sikap-sikap sendiri yang negatif pada orang lain. Berarti memproyeksikan kelemahan dan sikap-sikap sendiri yang negatif pada orang lain. Jadi ini loh saya itu lemah, nih loh saya itu gak bisa, saya itu ini gitu kan. Jadi memproyeksikan ataupun memproyeksikan itu kalau bahasa lain atau bahasa mudahnya itu ya memperlihatkan atau mengelankan, saya nggak bisa kok, saya nggak ini kok. Nah, gitu. Kemudian autisme menutup diri secara total di dunia real, puas dengan fantasinya sendiri. Sebenarnya autisme sekarang itu lebih terasa dan lebih lebih apa namanya, lebih terlihat. Kenapa? Sekarang sudah pada sibuk pada di dunia real sendiri, dunianya sendiri. Contoh ya, nanti kalau rekan-rekan sudah tidak pandemi, di dalam sebuah apa namanya, di mall ataupun di apa, ataupun di rumah makan, ataupun di mana tempat, pasti yang dipegang pertama itu apa? Alat untuk puas dengan fantasinya sendiri, yaitu gadget. Dia bukannya ngobrol ataupun berinteraksi, tetapi pasti dia aktif dengan dunianya sendiri. Nah, ini yang perlu rekan-rekan analisa. Autisme itu, dan narsisme ini yang lagi marak gitu, kekalutan mental lah. Ini yang menimbulkan kebudayaan itu akan bergeser, ya. Nah, ini kita masuk ke dalam ketiga, penderitaan dan perjuangan. Penderitaan itu apa? Penderitaan sebagai kodrat manusia artinya sudah menjadi konsekuensi manusia hidup, bahwa manusia ditakdirkan bukan hanya untuk bahagia juga, melainkan juga menderita. Karena itu manusia hidup tidak boleh pesimis yang menganggap hidup sebagai rangkaian penderitaan. Manusia harus optimis, dia harus berusaha mengatasi kesulitan hidup. Seperti roda berputar, kadang di atas, kadang di tengah, kadang di bawah, kadang di samping. Nah, itulah kodrat manusia. Bagaimana kita menyikapi semua ini, ya. Karena itu manusia hidup tidak boleh pesimis. Tadi udah saya bahas. Pembebasan dari penderitaan pada akhirnya meneruskan kelangsungan hidup. Itu udah jelas, sudah pasti. Pembebasan penderitaan hakikatnya meneruskan kelangsungan hidup. Intinya kalau mau hidup ya harus terbebas dari semuanya. Terbebas dari penderitaan, terbebas dari kesulitan kalau mau hidup. Berarti harus ada perjuangan. Caranya berjuang menghadapi tantangan hidup disertai doa,
kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian manusia hanya merencanakan dan Tuhan yang menentukan. Ini masih penderitaan dan perjuangan, penderitaan media massa dan seniman. Di dunia modern sekarang ini kemungkinan terjadi penderitaan itu lebih besar. Hal itu telah dibuktikan karena kemajuan teknologi dan sebagainya menyejahterakan manusia dan sebagian lainnya membuat menderita. Tidak serta-merta kemajuan teknologi itu menyejahterakan manusia, tidak serta-merta juga menderitakan manusia. Jadi semua itu ada balance-nya. Kemudian media massa itu merupakan alat yang paling tepat untuk mengkomunikasikan ataupun live-kan peristiwa-peristiwa penderitaan manusia secara tepat kepada masyarakat. Tetapi tak kalah pentingnya komunikasi yang dilakukan para seniman melalui karya seni sehingga para pembaca ataupun penontonnya dapat menghayati penderitaan sekaligus keindahan karya seni. Penderitaan dan sebab-sebabnya, ini ada sebab-sebab penderitaan juga, bisa kita rinci. Penderitaan yang timbul karena perbuatan buruk manusia, perbuatan semena-mena kepada pembantu rumah tangga, perbuatan buruk kepada orang tua yang menganiaya anak, dan sebaliknya anak menganiaya orang tua, menganiaya teman, menganiaya semuanya, buruh para pejabat zaman Orde Lama ataupun sebagainya, kemudian perbuatan buruk manusia terhadap lingkungan. Nah, ini sebab penderitaan sebenarnya adalah akibat dari perbuatan manusia itu sendiri. Ya, sekarang ada banjir, ada longsor, ada COVID, itu berarti perbuatan buruk manusia, maka timbullah penderitaan. Nah, sekarang maka yang harus kita lakukan adalah perjuangan. Perjuangannya bagaimana ya? Sekarang kita harus berusaha semaksimal mungkin. Yang pertama, kalau kita pemerintah memberikan warning untuk selalu ataupun memberikan peringatan untuk selalu membawa pelindung diri ataupun hand sanitizer ataupun masker, maka ya kita harus berjuang walaupun memang agak menyulitkan ataupun agak kurang nyaman. Itu namanya itu perjuangan. Kemudian penderitaan yang timbul karena penyakit sisaan azab Tuhan. Seorang anak laki-laki buta sejak lahir. Kemudian Nabi Ayub mengalami cobaan Tuhan, tenggelamnya Fir'aun di Laut Merah. Itu penderitaan karena penyakit, siksaan atau azab Tuhan. Itu tidak bisa dielakkan lagi. Pengaruh penderitaan masih keempat, sikap yang timbul orang yang mengalami penderitaan berupaya sikap positif ataupun negatif. Contoh sikap negatif, menyesal dan tidak bahagia, kecewa, putus asa, lalu bunuh diri. Kelanjutan dari siksa negatif ini dapat timbul sikap anti, misalnya tidak mau nikah, tidak mau berkarya dalam hidup. Nah, itu pengaruh penderitaan. Makanya harus ada perjuangan. Sikap positif yaitu optimis. Apabila sikap negatif dan sikap positif ini dikomunikasikan oleh para seniman kepada para pembaca, penonton, maka para pembaca dan para penonton akan memberikan penilaiannya. Ya, silahkan kerjakan kuis yang ada untuk menambah poin nilai. Mungkin sekian saja yang dapat kita sampaikan tentang perkuliahan hari ini. Saya cukupkan sekian, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Mari kita beristighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.